Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak petunjuk, dan salah satu petunjuk yang selalu bisa dipedomani sepanjang kehidupan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan kitab suci yang telah Allah turunkan, dengan panduan yang telah Allah tetapkan. Salawat dan salam pada baginda Nabi Yunus Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, hari-hari ini termasuk ke dalam hari akhir daripada bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana diturunkannya perintah kewajiban melakukan siyam ar-Ramadan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di bulan Sya'ban sebagai salah satu sarana bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan Ramadan. Dan ini tentu juga harus kita lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, orang yang dijamin surga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, Allah puji, Allah muliakan beliau di dalam Al-Qur'anul Karim, keluarganya, para pengikutnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Lalu apalah dengan kita yang bukan siapa-siapanya? Nama kita tidak pernah dimaktubkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Belum ada jaminan untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belum mendapatkan isyarat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu usaha kita, persiapan kita, al-isti'dad harus melebihi dari hari-hari biasanya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat ini menjadi standar diwajibkannya siyam Ramadan bagi seluruh orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan ajakan yang berlaku untuk orang-orang yang beriman dengan semua levelnya. Ada orang yang imannya, dengan keimanannya ia merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat, maka ia termasuk ke dalam yang dipanggil untuk melakukan ibadah Ramadan. Ada orang yang beriman dan imannya standar saja. Apa maksud daripada iman orang yang standar? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apabila datang panggilan azan contohnya, lalu kita mendengarnya dan mengikutinya, maka ini imannya standar saja. Dia berbeda dengan iman yang tinggi. Iman yang tinggi adalah orang yang belum datang panggilan azan, dia sudah mempersiapkan. Seperti contohnya sholat zuhur ini misalnya, belum lagi datang atau masuk
waktu azan, maka ia sudah bersiap-siap, sudah merancang akan sholat zuhur di mana. Ini iman yang tinggi. Tapi kalau kita ketika azan datang, maka kita datangi tempat sholat, lalu kita sholat pada waktunya, ini standar-standar saja. Dan berbeda juga dengan iman yang rendah. Iman yang lah tibu waktu lah dipanggil jo azan, diundur-undur jo untuk sholat. 3 kategori iman ini di ayat 183 surah Al-Baqarah adalah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah siyamur Ramadan tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, muda, tua, lemah, kuat, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan siyamur Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita dipanggil oleh Allah, maka kita harus mempersiapkannya agar jawaban terhadap panggilan ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan. Maka para ulama selalu mengingatkan, dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan latihan puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban jauh lebih banyak dan lebih sering dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ini salah satunya. Salatnya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban jauh lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan tentu juga selaras dengan itu tilawatil Quran atau qiraatil Quran. Orang yang hanya membaca saja, maka ini disebut dengan qiraah. Membaca dan memahaminya, maka ini disebut dengan tilawah. Ini pun tentu juga harus dilatih jauh hari sebelum Ramadan. Agar apa? Ketika bulan Ramadan datang, kita bukan menjadi orang yang terkaget-kaget bahwa kita sudah berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kemampuan, ada kegembiraan dan rasa harap untuk memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.